Saya lupa bilang, walau terlambat, mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo ya, karena bantuan Bapak dan sumbangsi serta secara pribadi Bapak menggadaikan tanah ya untuk membantu Pak Anies jadi gubernur. Jadi sekali lagi terima kasih. Walau terlambat, gak apa-apa, ucapkan terima kasih. Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar. Itu pun salah. Itu benar. Itu pun salah. Itu benar. Itu pun salah. Itu benar. Nah, di sini ada pengakuan yang cukup mengejutkan dari Haikal Hasan. Ya, kita ketahui pada waktu lalu sesudah debat ya kita melihat yaitu adanya serangan pribadi Anies Baswedan ke Pak Prabowo Subianto. Begitu juga sebaliknya, Pak Prabowo Subianto juga menyerang personal kepada Anies Baswedan. Nah, di sini tiba-tiba ada pengakuan mengejutkan dari Haikal Hasan di sini. Bahkan Haikal Hasan di sini menyebut Pak Prabowo Subianto pernah menggadaikan tanah untuk memenangkan Anies Baswedan pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta yang lalu. Nah, di sini sangat mengejutkan sekali. Kenapa tiba-tiba kok baru ngomongnya sekarang? Kok tidak dari dulu-dulu? Tetapi ngomongnya saat ini ketika di situ yang menguasai panggung debat capres pada waktu lalu ya terlihat Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Pada saat lalu Pak Prabowo Subianto bahkan ya Anda tahu sendirilah dari debat kemarin. Tetapi di sini tiba-tiba Babe Haikal di sini bongkar fakta Prabowo pernah gadaikan tanah demi Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Wow, sangat banyak sekali ya. Padahal pada waktu lalu juga ada hutang kepada Sandiaga Uno ya. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Irwan Darwin. Babe Haikal nggak takut diserang sama begundalnya. Berani bener bongkar buah busuk yang di luar kayak bagus. Ngomong soal tanah Prabowo lah yang jadiin lo gubernur dari tanah yang Prabowo jual. Apa nggak punya malu? Babe luar biasa. Ya kalau kita ketahui pada waktu lalu yaitu serangan Anies Baswedan terhadap Prabowo Subianto yaitu soal kepemilikan tanah dari Pak Prabowo Subianto sebesar 340.000 hektar. Tetapi sudah diklarifikasi pada waktu lalu di situ adalah tanah HGU, tanah negara, dan data yang dikatakan oleh Anies Baswedan salah. Yang betul adalah mendekati 500.000 hektar. Ternyata lebih banyak dari apa yang dikatakan Anies Baswedan. Ya benar, di situ juga Anies Baswedan mengutip dari pertanyaan yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 yang lalu. Ya tentu sajalah pasti akan naiklah tanah HGU yang diberikan kepada Pak Prabowo Subianto. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa. Di sini dari Irwan, Anies, kalau mau gentle akui berapa banyak peran Pak Prabowo dalam membesarkanmu. Cobalah sekali saja dalam hidupmu bersikap jujur, maka Allah akan memudahkan jalanmu dalam mencari pekerjaan. Di sini dari Irwan balasannya, nah ini gua demen nih komennya Irwan, tapi nanti yang jawab pendukungnya itu. Di sini dari terus semangat, ya ampun sampai segitu ya Pak Prabowo demi menolong orang, tapi yang ditolong kacang lali karo kulite. Berani bantah pernyataan Babe, nggak punya hati. Budiono nyerang pribadi orang, taunya dia paling banyak berkorban ambiar. Baru salat subuh udah gibah aja, istighfar. Apabila benar tuduhan pun berdosa, apabila tidak benar bisa menjadi fitnah. Di sini dari Aken Sidarta, orang tuh kalau udah jauh dari ulama mukanya kusam. Loh dia bukannya ulama kok ngomong gitu. Ya, bahkan saat ini juga masih trending topik di Twitter yaitu pendukung 02 Prabowo nangisin, cebokin dan rahasia. Di sini topiknya dari Pak Prabowo Subianto. Nangisin, kemarin banyak pendukung-pendukung Pak Prabowo Subianto juga menangis karena Pak Prabowo Subianto diserang oleh kedua paslon. Menurut saya ya hal yang biasa sekali ya, apalagi juga debat capres. Debat capres itu memang benar-benar orang yang benar-benar teruji kapabilitas, teruji kredibilitas dan lain sebagainya. Jadi di sini memang
memilih presiden itu harus benar-benar ya terutama bisa berdebat dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu 1 menit 2 menit. Bagaimana cara mengolah jawaban dengan waktu sesingkat mungkin. Nah, itu seninya dari debat capres-cawapres yang diadakan oleh KPU. Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira komentar dari pendukung 02 seperti apa ya di sini? Bahkan juga trending topik nomor 1 di sini. Nah, di sini detik-detik jurnalis diajak naik mobil bareng Abah Andi dan Caimin. Semua ikut naik dong. Pendukung 02 mana bisa pamer kayak ginian. Wong Pak Omon sensi banget kalau ketemu wartawan. Dan di sini juga sangat keren sekali, yaitu bahkan Anies Baswedan pada waktu lalu kalau tidak salah wartawan dari Narasi, kalau tidak salah di sini bahkan ikut mobil dari Anies Baswedan di dalam mobil. Sangat keren sekali di sini. Di sini bahkan dari logat volat dari seluruh capres cawapres hanya pendukung 02 yang otaknya korslet. Di sini dari Sarah saat Pak Anies datang ke Lamongan Jatim diteriaki pendukung 02 dengan Prabowo. Tapi jawaban Pak Anies sungguh berkelas sampai pendukung Ganjar Pranowo pun salut pada beliau. Nah, di sini sangat salut sekali. Bahkan Anies Baswedan juga tidak menanggapi provokasi dari pendukung 02, yaitu meneriakan. Di sini ada Anies Baswedan tetapi dia terlihat provokasi mengangkat tangan, menangkat jari dua. Saya adalah calon, tapi saya kesini mau mendengar masalah. Kami ingin dengar masalah untuk nanti kita selesaikan sama-sama. Panjenengan bebas, nanti mau milih 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh ya. Tapi 1. Nah, sih sangat keren. Di sini bahkan buat pendukung 02 tolong dimaafkan orang ini ya. Apa ini? Wajib Pratama ingin meminta maaf kepada seluruh pendukung paslon yang mungkin tersinggung dengan video-video TikTok saya. Mungkin memang ada batasan-batasan konten yang seharusnya tidak saya langgar. Dan saya yakin kalian pendukung paslon tersebut bisa memaklumi kelakuan saya ini. Nah, di sini bahkan juga ditanggapi oleh JJ Mete, 3 orang yang susah dinasehatin, 1 penjudi, orang jatuh cinta pendukung 02, dah gitu aja. Ya, seperti itulah. Jadi di sini memang trending topik Twitter ya. Dan bahkan di sini juga ada Prabowo. Wah, Prabowo di sini bahkan sudah mempunyai 400.000 postingan di Twitter. Wow, sangat ramai sekali ya Pak Prabowo Subianto di sini. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh panggil aja Mas Steve, goblok dan tolol keluar dari mulut Prabowo saat membalas debat capres kemarin. Wahai adik-adik Gen Z dan milenial, orang ini yang kemarin sempat dibela sampai nangis-nangis yang katanya kasihan diserang secara personal. Ya seperti itulah. Di sini bahkan juga dari Islah Bahrawi, kali ini Prabowo offset parah. Ternyata dia juga mengoblok-oblokkan Jokowi. Udah gitu, kasihan ini disampaikan kemarin oleh Prabowo secara sangar dan meraung seperti macan karena sendirian. Yang kalau di acara debat berubah jadi Hello Kitty. Mau nangis rasanya. Ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Islah Bahrawi, apakah Pak Prabowo juga sudah lupa ya pada waktu lalu juga pada saat debat capres dengan Presiden Joko Widodo, bahkan juga Presiden Joko Widodo menyinggung soal tanah yang dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto, yaitu sebesar 220.000 di Kalimantan dan 120.000 di Aceh. Jadi di sini secara tidak langsung ya menyebut Presiden Joko Widodo seperti itulah kurang lebih, karena juga pada saat debat menyinggung soal kepemilikan lahan ini itu dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya penasaran juga ya kira-kira komentarnya seperti apa di sini. Pak Jokowi aja berani digoblok-goblokin, apalagi ente-ente yang hanya remahan ginang. Nah, di sini mak jelek banget. Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar. Itu pun salah. Itu benar. Itu pun salah. Itu benar. Itu pun salah. Itu benar. Ya seperti itulah. Jadi apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Pendakwah Haikal Hasan Baras
mengungkapkan fakta mencengangkan di tengah persoalan 340 hektar lahan milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang diungkit Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024. Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu menyebut Prabowo pernah menggadaikan lahan miliknya untuk membantu memenangkan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu. Hal tersebut disampaikan Babe Haikal melalui sebuah video yang diunggah ke Instagram pribadinya. Saya lupa bilang walau terlambat, mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk membantu dan mengusung Anies Baswedan menjadi gubernur, kata Babe Haikal dikutip melalui akun Instagram Haikal Hasan pada Senin 8 Januari 2024 yang lalu. Babe Haikal lalu kembali menyampaikan ucapan terima kasih karena berkat bantuan Prabowo Subianto, Anies bisa memenangkan kembali Pilkada DKI Jakarta. Sekali lagi, terima kasih Pak Prabowo Subianto karena bantuan Bapak dan sumbangsih serta secara pribadi Bapak menggadaikan tanah yang untuk membantu Pak Anies Baswedan menjadi gubernur. Walau terlambat, enggak apa-apa, ucapkan terima kasih, tuturnya. Sebagaimana diketahui, pada waktu lalu Prabowo melalui Partai Gerindra mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Meski ada kader yang tidak setuju, namun Prabowo memiliki keyakinan penuh terhadap Anies Baswedan untuk bisa menjadi pemimpin Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengaku menjadi orang yang pertama yang mengusulkan Anies Baswedan diusung sebagai calon gubernur di detik-detik penutupan pendaftaran KPU. Bahkan Fadlizon mengungkap dirinya yang menulis perjanjian politik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno serta Prabowo dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Zufri. Bukan hanya dengan tulisan tangannya, materai yang digunakan pun harus ditempel darurat menggunakan lidahnya. Selain dengan tulisan tangan, materainya pun darurat pakai ludah saya. Saya menjadi saksi dan pelaku peristiwa itu, ucap Fadlizon melalui akun X pribadinya Fadlizon pada Senin 18 Desember 2023 yang lalu. Bukan hanya menggadaikan tanah seperti yang disebut Babe Haikal, Prabowo juga menginstruksikan seluruh anggota DPR RI, DPRD Provinsi hingga anggota DPRD Kabupaten Kota, Partai Gerindra seluruh Indonesia yang berjumlah ribuan untuk berkontribusi dana dari hasil pemotongan gaji dan hadir ke Jakarta sebagai tim pemenangan di setiap kelurahan di DKI Jakarta. Begitu ketatnya persaingan Pilgub waktu itu dan alhamdulillah Anies Sandi menang pada waktu lalu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya Anies mengkritik Prabowo soal pertahanan, termasuk soal kepemilikan lahan. Anies menyebut Prabowo memiliki lahan seluas 340.000 hektar. Hal tersebut dianggapnya timpang dengan kondisi para prajurit TNI yang hingga kini tidak memiliki rumah dinas. Kemudian, Anies menilai Prabowo abai dengan kesejahteraan prajurit, sebab meskipun Kementerian Pertahanan memiliki anggaran yang fantastis, Prabowo lebih memilih memanfaatkannya untuk membeli alutsista bekas. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas, di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya Pak Jokowi punya lebih dari 340.000 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah, kata Anies dalam debat ketika Pilpres 2024 di panggung debat Istora Senayan, Jakarta pada 7 Januari yang lalu. Pada kesempatan tersebut,
mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik pengguna anggaran di Kementerian Pertahanan sekitar 700 triliun dipakai untuk membeli alutsista bekas, bukan diarahkan untuk kegiatan produktif dan mendukung kesejahteraan prajurit. Padahal di saat yang sama, tentara Indonesia lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, beber Anies Baswedan. Bahkan diketahui calon gubernur nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan, lebih dari separuh tentara Indonesia belum memiliki rumah dinas. Kondisi itu terjadi saat memimpinnya, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, memiliki 340.000 hektar tanah. Hal itu dikatakan oleh Anies Baswedan saat menyinggung anggaran Kementerian Pertahanan yang selama 5 tahun terakhir mencapai 700 triliun, namun dianggap tidak memiliki dampak besar. Ia kemudian menyinggung keputusan membeli alat-alat alutsista bekas saat lebih dari separuh tentara Indonesia disebut tidak punya rumah dinas. Kita ingin mengembalikan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan, tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah, kata Anies Baswedan dalam debat ketiga Capres 2024 yang lalu. 340.000 hektar, saya klarifikasi, ucap Anies pada sesi berikutnya. Itu pun salah Mas Anies, jangan buka data yang salah, kata Prabowo. Faktanya, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai 275 miliar. Laporan itu disampaikan pada 31 Maret 2023 untuk periode 2022. Tanah dan bangunan itu tersebar di beberapa daerah. Paling besar terletak di Jakarta Selatan dengan luas 8.362 meter dan yang merupakan hasil sendiri senilai 158 miliar. Kemudian tanah dan bangunan seluas 841 meter di Jakarta Selatan senilai 32 miliar. Tanah dan bangunan tersebut merupakan hibah tanpa akta. Berikut daftar lengkap tanah dan bangunan Prabowo yang disinggung oleh Anies Baswedan. Bahkan komentar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dinilai menyerang sosok Prabowo Subianto dalam debat pemilihan presiden kembali menyita perhatian publik. Pernyataan itu menuai reaksi sederet tokoh nasional, salah satunya yang ikut bersuara adalah Haikal Hasan. Pendakwah yang dikenal bernama Ahmad Haikal Hasan itu melontarkan sindiran yang cukup menohok kepada Anies. Disitat dari akun Instagram pribadinya, Ahmad Haikal Hasan atau yang akrab disapa Babe Haikal lantas mengungkit kebaikan Prabowo pada Anies Baswedan ketika Pilgub DKI Jakarta beberapa tahun lalu. Saya lupa bilang walau terlambat mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies Baswedan menjadi gubernur. Katanya dikutip dari viva.co.id pada 8 Januari. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo karena bantuan Bapak dan sumbangsi serta secara pribadi Bapak menggadaikan tanah untuk membantu Pak Anies menjadi gubernur. Jadi sekali lagi terima kasih walau terlambat nggak apa-apa, sambung Babe Haikal Hasan.